Banyak orang berpikir bahwa financial market merupakan cara cepat dapat uang. Buat sebagian orang, terutama sebagian kecil, karena memang percentage yang sukses di bisnis ini sangat sedikit. Karena tidak semua orang mengerti fase ini. Gue sengaja tulis seperti ini. Inilah fase proses real professional trader. Tapi sayangnya tidak semua orang berpikir research and development itu jelas punya harga. Dan mungkin ada banyak orang yang masih berputar-putar di dalam hal itu, tidak menemukan jawabannya. That's why kenapa gue buat video ini, agar teman-teman mengenali, mungkin teman-teman ada di fase mana, sehingga mudah menemukan jawabannya. Kalau Anda ingin mulai dan jadi pemenang, mungkin teman-teman harus lewatin fase ini. Karena Dreva Journal dibuat memberikan perspektif bukan tentang hanya profit, tapi tentang proses. Kita bicara hari ini fasenya. Ketika kita mulai, kita berekspektasi langsung dapat hasil, yaitu menjadi profesional trader karena kita menginginkan kesuksesan. Tapi faktanya, kita akan berhadapan dengan momentum euforia. Semua newbie itu antusias. Gue masukin duit, deposit, mantap nih. Dan seperti biasa, semua newbie dapat momentum yang namanya beginner luck. Yang kalau ditanya jujur, kenapa lu beruntung? Gak tahu, gue dapat instruksi nih, nge-buy, ya gue nge-buy aja. Tapi tidak mengerti, kenapa lu nge-buy? Dan ini yang berbahaya. Karena ketika mengalami fase rugi, dia tidak mengerti kenapa dia rugi. Karena waktu profit kepalanya besar, PD-nya tinggi. Dan itu yang terjadi pada gue juga. Gue mengalami profit $4.500 karena temen gue bilang, buy, ref. Gue buy. Wow. Gampang banget ya, dan disitulah letak bahayanya. Karena menggampangkan tanpa memperhatikan adanya resiko. Transaksi berikutnya, gue kehilangan 90% dari total equity gue. Dan disinilah menimbulkan rasa fear, akan timbul rasa revenge. Dua hal ini sangat berbahaya. Dan trader yang terus berkecimpungan dengan hal ini tidak akan pernah berkembang. Dan disitu biasanya seorang trader akan mendapatkan advice untuk melakukan evaluasi. Dan disinilah yang menentukan. Evaluasi itu jelas memakan waktu, tenaga, pikiran, energi, dan tidak sedikit uang yang dikeluarkan. Makanya kenapa gue bilang yang disebut masa R&D, Research and Development. Dan di sini biasanya seorang trader akan mencari cara, segala cara. Apa strategi yang luar biasa? Apa strategi yang mantap? Apa strategi yang menyala? Dan jelas, Paul Tudor Jones pernah bilang, bukan strategi yang menjadi utama, tapi justru bagaimana cara kita bereaksi terhadap market. Contoh, harga menyentuh $3.500. Narasinya jelas, ada perang dagang, ada ketegangan Donald Trump dengan ketua The Fed. Tapi lagi-lagi yang dicari intervensi, mengikuti apa kata orang. Sementara teman-teman jelas punya bahan informasi. Dan ini udah pernah kita bahas. Dan di sini adalah masa yang disebut trader's journey. Inilah perjalanan sebenarnya seorang trader. Dan di sini akhirnya akan ketemu masa-masa apakah kita stop atau lanjut. Dan di sini mindset yang menentukan. Karena manusia itu pada dasarnya punya dua jenis mindset. Grow mindset sama fixed mindset. Grow mindset itu akan mencari solusi. Dan fixed mindset biasanya, wah ini nggak cocok sama gue. Tanpa mengenali ternyata, oh sebelumnya gue udah lakukan revenge trade. Ternyata gue trading tidak melakukan riset. Tidak mengikuti SOP. Mengabaikan money management. Mengabaikan trading plan. Kalau kita tidak menyadari, maka kita tidak mungkin mendapatkan jawaban. Ingat, kesalahan itu merupakan investasi. Banyak orang takut salah. Disitulah hancuran seorang trader. Di sini, teman-teman harus muncul rasa kesadaran. Kemampuan mengenali kesalahan itu akan meningkatkan yang namanya pengetahuan. Ketika teman-teman berpikir lanjut dan mengenali kesalahan, timbullah optimasi. Dan ketika optimasi itu terjadi, maka teman-teman mulai jaga risk, mulai jaga kualitas, bukan kuantitas ya. Karena banyak orang berpikir 9 to 5. Semakin gua kerja keras, semakin banyak profit. Faktanya tidak. Quality trade is key, bukan quantity. Faktanya coba aja hitung. Minggu ketiga, kebayang nggak? Harga sempat terkoreksi. Waktu pertama kali, harga all time high. Nyentuh di bulan April. $2.957 per ounce. Hari ini, hampir 3.500. Dengan setup yang berkualitas, berapa banyak profit yang didapat? Kalau ngerti momentumnya. Dan ketika kita udah mulai ngerti tentang setup, tentang money management, maka teman-teman tanpa
tanpa sadar akan masuk ke fase break even point. Break even point itu artinya teman-teman balik ke titik awal ketika memulai. Dan ketika semuanya teroptimasi, maka teman-teman secara proses dan waktu masuk ke karakteristik. Artinya kunci daripada seorang trader untuk mencapai kategori profesional adalah sikap, behavior. Gua nggak kebayang tanpa sikap konsisten, apa mungkin orang sampai ke sini? Nggak mungkin. Banyak orang mikir, oh profit konsisten itulah profesional trader. No, konsisten mengenali kesalahan, konsisten belajar, konsisten punya grow mindset, konsisten mengakui, mau memperbaiki, itulah yang menentukan seorang bisa jadi profesional atau tidak. Konten ini gue berbicara apa adanya, karena gue nggak pengen melahirkan penonton gue jadi pecundang. Hanya berharap hal-hal instan tanpa mengerti yang namanya perjuangan. Kalau lu pengen jadi seorang pemenang, maka satu-satunya lu belajar, berjuang. Mungkin video ini tidak untuk semua orang, mungkin video ini untuk segelintir orang. Karena gue yakin orang yang nonton video ini sampai selesai adalah seorang pemenang sejati. Gue Reva Faruk, sampai ketemu di next konten. May Allah bless you all.